Whisper. Gimana teman-teman, ada yang masih mau ditanya? Harga tadi diskonnya sayang kucing. Iya mah coklat teuing gitunya. Pak, ya, silakan. Hari ini, ribuan UKM di Indonesia menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Namun, ada satu UKM batik dari Solo, Batik Prakarsa, yang berhasil meningkatkan penjualan hingga berkali-kali lipat. Bagaimana caranya? Bukan dengan membuka banyak toko, tapi dengan memanfaatkan teknologi digital, mulai dari live TikTok, live Shopee, hingga personalisasi produk berbasis data pelanggan. Dalam video ini, kami akan menganalisis bagaimana Batik Prakarsa menerapkan prinsip Sensitive 5.0 untuk bertahan dan tumbuh. A few moments later. Hai Bud dan teman-teman semuanya, di sini kelompok kami yang beranggotakan saya Cantika Sibarus dengan NPM 250328794. Saya Angelika dengan NPM 250328812. Saya Nadia Budianto dengan NPM 250328780. Saya Esa Mayahya dengan NPM 250428759. Nah, di era persaingan global saat ini, UMKM harus bisa memanfaatkan teknologi untuk tetap bertahan. Memasuki Sensitive 5.0, teknologi seperti AI, Big Data, dan platform digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Contohnya adalah Batik Perkasa dari Solo, yang mampu melipat gandakan penjualan hanya dengan memanfaatkan TikTok dan live commerce, khusus untuk menunjukkan bahwa teknologi ini dapat menjadi kekuatan utama UMKM untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan fenomena transformasi digital pada UMKM Batik Prakarsa di Solo. Batik Prakarsa adalah UMKM yang bergerak di bidang fashion batik pria. Awalnya, penjualan mereka hanya sekitar 150 produk per hari. Namun, setelah memanfaatkan TikTok, konten video pendek, dan juga live commerce, penjualannya meningkat sekitar 300 produk per hari. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tradisional bisa berkembang pesat ketika memanfaatkan teknologi digital dengan tepat. Fenomena ini muncul karena perubahan perilaku konsumen yang kini mencari produk melalui video pendek dan juga live streaming. Pemasaran berbasis algoritma juga membuat produk mereka lebih mudah ditemukan oleh pengguna yang tepat. Tren yang berkembang saat ini meliputi meningkatnya penggunaan TikTok sebagai sumber pencaharian produk, teknologi AI recommendation yang membuat iklan lebih personal, dan juga live commerce yang kini berfungsi sebagai toko digital. Meski begitu, ada beberapa tantangan yang dihadapi. UMKM menjadi sangat bergantung pada platform digital, sehingga jika algoritma berubah, jangkauan konten pun bisa turun drastis. Literasi digital pelaku usaha juga masih bervariasi, dan juga persaingan harga di platform online semakin ketat. Namun, peluangnya sangat besar. Teknologi digital memungkinkan Batik Prakarsa menjangkau pasar nasional bahkan internasional tanpa membuka toko fisik. Biaya pemasaran juga lebih efisien dan mereka memiliki kesempatan memperkuat brand lokal melalui konten kreatif dan juga live sales. Sensitive 5.0 juga menekankan philosophy, yaitu kolaborasi antara manusia dan teknologi. Pada kasus ini, interaksi antara penjual dan pembeli di live chat membentuk komunitas batik digital yang aktif, sehingga brand tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan. Relevansi semua ini dengan Sensitive 5.0 adalah bahwa teknologi digunakan bukan sekedar untuk efisiensi, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui transformasi digital, pendapatan Batik Prakarsa meningkat. Pekerja lokal mendapat lebih banyak peluang kerja seperti admin, konten, kreator, dan tim packing, serta UMKM dapat memperluas pasar tanpa biaya besar. Dengan kata lain, Batik Prakarsa adalah contoh nyata bagaimana teknologi dalam Sensitive 5.0 bisa memberdayakan UMKM dan masyarakat. Fenomena transformasi digital yang terjadi pada Batik Prakarsa memberi dampak besar terhadap dunia bisnis, terutama dalam hal model bisnis, strategi sumber daya manusia, dan perilaku konsumen. Dari sisi model bisnis, Batik Prakarsa yang sebelumnya mengandalkan toko fisik kini beralih ke model hybrid yang berbasis online. Sumber pendapatan utama mereka pun berubah dari penjualan langsung menjadi penjualan live, commerce, dan konten digital. Dalam strategi bisnis, Batik Prakarsa kini lebih fokus pada konten kreatif dan storytelling untuk memperkenalkan nilai budaya batik. Live streaming juga menjadi strategi penjualan harian yang sangat efektif karena memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen. Selain itu, mereka memanfaatkan algoritma platform untuk memaksimalkan jangkauan dan menarik lebih banyak pembeli. Dampaknya terhadap sumber daya manusia juga cukup signifikan. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan baru seperti digital marketing, editing video, hingga manajemen live streaming. Kebutuhan produksi yang meningkat juga mendorong perekrutan pekerja lokal untuk bagian produksi, pengemasan, dan pengiriman barang. Namun, ada
Ada juga risiko yang perlu diperhatikan. Ketergantungan tinggi pada TikTok ketika algoritma berubah, jangkauan dan penjualan bisa turun drastis. Persaingan konten semakin ketat dan jika permintaan naik terlalu cepat, ada risiko sumber daya manusia kelelahan atau kualitas produk menurun. Oleh karena itu, UMKM seperti Batik Prakarsa harus terus beradaptasi agar bisa bertahan. Untuk menghadapi tantangan dari fenomena transformasi digital ini, ada beberapa strategi inovatif yang dapat diterapkan oleh Batik Prakarsa maupun UKM lainnya. Yang pertama adalah diversifikasi platform digital. Tidak hanya mengandalkan TikTok, tetapi juga memaksimalkan Instagram Reels, Shopee Live, dan TikTok Shop. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu algoritma saja, sehingga jangkauan tetap stabil meskipun terjadi perubahan pada satu platform. Kedua, Batik Perkasa dapat menerapkan sistem manajemen produksi berbasis cloud, menggunakan tools seperti Google Workspace, Notion, dan Trello. Dengan sistem ini, proses pengaturan stok produksi dan pemesanan dapat dilakukan secara lebih transparan dan terorganisir, sehingga kualitas dan kecepatan produksi tetap terjaga meskipun permintaan meningkat. Ketiga, UKM dapat mengambil manfaat AI sederhana untuk memprediksi tren motif batik. Dengan menganalisis data penjualan dan interaksi konsumen, AI dapat memberikan insight tentang motif mana yang paling diminati. Hal ini membantu UKM memproduksi desain yang sesuai dengan selera pasar dan lebih cepat beradaptasi dengan tren. Keempat, diperlukan pelatihan digital skill untuk SDM lokal, mulai dari editing video, copywriting, hingga pengelolaan live commerce. Dengan kemampuan ini, tim lokal lebih siap bersaing di ekosistem digital yang berubah sangat cepat. Semua solusi ini relevan karena mampu menjawab tantangan yang sedang dihadapi UKM digital. Diversifikasi platform mengurangi risiko platform kolaps yang sistem meningkatkan efisiensi. AI membantu memahami kebutuhan konsumen, dan peningkatan SDM menjelaskan dengan visi sensitif 5.0 yang menekankan teknologi untuk memberdayakan manusia. Dengan strategi ini, UMKM seperti Batik Prakarsa dapat tumbuh lebih stabil, adaptif, dan berkelanjutan. Kasus Batik Prakarsa menunjukkan bagaimana transformasi digital dengan live commerce, AI recommendation, dan big data mampu melipat gandakan penjual UMKM tradisional. Integrasi konsep sensitif 5.0 terbukti relevan karena teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, khususnya pekerjaan lokal. Namun, risiko seperti ketergantungan platform dan persaingan konten harus diatasi melalui inovasi, diverifikasi platform, manajemen berbasis cloud, dan penguatan SDM digital. UMKM Indonesia perlu terus memanfaatkan teknologi dengan cerdas, kreatif, dan inklusif agar mampu bersaing di era global. Dengan menggabungkan warisan budaya seperti batik dengan teknologi sensitif 5.0, Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mendunia. Nah, sekian video kami. Terima kasih. Bye-bye.